Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Di video kali ini gue akan membahas 8 alasan kenapa sih cewek baik itu selalu sukanya sama cowok bandel. Why do good girls fall for bad guys? Gue mau bahas alasan-alasannya kenapa, dan nanti at the end of the video gue bakal kasih tips kalau misalnya kalian sedang di dalam hubungan dengan cowok bandel, itu gimana sih cara mengatasinya? Oke guys, tapi sebelum kita mulai ke videonya, gue mau kasih tau dulu nih produk yang bagus banget yang gue baru ketemuin. Gue kan gak suka kulit gue tan ya, gue sukanya kulitnya gue putih. Jadi setiap kali kalau gue jalan-jalan, gue selalu pakai sunscreen yang banyak, pakai topi, bawa payung. Gue tuh paling gak suka panas-panasan di bawah matahari, oke? Dan gue nemu satu produk yang super duper bagus, yaitu Scarlett Whitening Body Care. Mereka tuh kirimin gue 3 barang ya guys. Nah ini tuh kalau dipakai harus urutan ya. Yang pertama dipakai itu yang ini, body scrub. Ini gue dapetnya yang wangi romansa. Wanginya, wangi banget guys. Lihat bentuknya kayak gini. Jadi body scrub itu tuh untuk mengangkat sel-sel kulit mati kita, daki-daki, kotoran, semua yang nempel ke kulit kita dan gak bisa dihilangin sama cuma sabun doang guys. Dia tuh terdapat kayak butiran-butirannya gitu loh untuk bisa ngangkat-ngangkat semua sel-sel matinya kita ini. Semua produk mereka udah diregister ke BPOM, gak tes ke binatang, dan semua produknya itu halal guys, jadi aman, oke? Nih, wangi banget. Kelasanya lebih halus banget. Coba pegang. Sama yang ini nggak pakai, ini pakai. Iya. Halus kan? Nah abis itu step kedua kita mandi pakai yang brightening shower gel. Wangi banget yang ini. Wangi banget, refreshing banget, seger. Ini ada 4 wangi ya. Ini gue dapetnya kan yang pomegranate. Dia tuh ada yang lagi yang cucumber, mango, sama coffee. Sabun mandi. Nih, kalau kalian lihat tuh dia ada beads-beadsnya, ya kan? Ini akan membantu lebih lagi untuk memutihkan kulit kalian. Nah, ini juga rich of vitamin E ya guys. Ini bisa buat sabun mandi biasa. Setelah dibilas, kerasa banget sih kulit gue jadi lebih moisturized. Untuk last step-nya, kita dapat Fragrance Brightening Body Lotion. Dia ada 5 rasa lain, ada romansa, fantasia, charming, freshy, sama ini jolly. Ini wanginya tuh kayak floral tapi ada powdery scent-nya juga. Ini wangi banget sih actually. Ini tuh dia ada vitamin E-nya lagi, ada kojic acid-nya, sama ada niacinamide-nya ya. Tangan gue sih sering banget kering sih guys, jadi ini tuh akan membantu sekali. Udah deh, selesai. Gue punya whitening regimen setiap malam. Gue ngelakuin hal yang sama setiap pas mandi. Jadi gue scrub, sabunan, sama pakai body lotion. Jadi ini 3 produk yang gue sekarang lagi suka pakai, dan ini affordable banget. Semuanya harganya 75.000 satunya. Dan ini tuh isinya banyak banget, packagingnya juga bagus banget, dan gue dapet stiker set lucu. Oke guys, alasan pertama kenapa cewek baik itu selalu fall for bad boys or cowok-cowok bandel, yaitu biasanya kita cewek-cewek tuh mau punya pacar a project boy. Kebanyakan cewek baik itu mereka tuh fixers, jadi tuh mereka mau mungkin kayak naluri ibu dan naluri perempuan ya, kayak mereka tuh selalu mau membenarkan atau mau fix someone yang kalau kita ngerasa oh kayaknya nih orang hilang arah atau nih orang punya banyak masalah, kita tuh selalu mau ada rasa membantu atau rasa kayak kasihan atau rasa kayak
ayo kalian tuh pasti bisa menjadi yang lebih baik dari ini. Nah itulah alasan pertama dan paling besar kenapa cewek baik tuh selalu jatuh cinta atau suka sama cowok yang bandel. Kan mereka merasa enggak, gue bisa membantu dia untuk menjadi cowok yang baik atau berubah menjadi cowok yang baik. So you guys see that there's a problem with him, dan kita be with them karena mau membantu untuk fix the problem yang ada di diri cowok bandel itu. Dan kebanyakan cowok-cowok yang bandel itu mereka kan suka cerita tentang masa lalu mereka atau dulu-dulu mereka tuh bagaimana di-treat tidak baik lah mungkin dengan mantannya atau temannya atau keluarganya. They victimize themselves. Mereka ceritanya ke kalian tuh kayak kesannya, oh ya gue begini tuh karena dulu gue punya pas yang gak baik, atau gue punya trauma yang masa lalu gue disakitin, makanya sekarang gue jadi begini. They victimize themselves and they tell you all these stories di mana mereka yang menjadi timnya, makanya mereka menjadi orang yang tidak baik seperti sekarang. Nah kalau cewek-cewek baik denger cerita-cerita kayak gitu, kita langsung kayak, oh my god, it's not your fault, atau oh my god, you can do better than this, kalian bisa berubah, I can help you be a better person, things like that gitu loh. Makanya kenapa kita selalu drawn to them, drawn to these bad guys with bad past, karena kita merasa, oh aslinya itu mereka baik, cuman karena mereka melewati ini, jadi I can help them gitu. And sometimes kita selalu berpikir kayak, with enough love and compassion that kita bisa kasih ke mereka, itu akan bisa merubah mereka. Alasan kedua adalah ini ada yang namanya the martyr syndrome. Jadi biasanya kalau cewek yang punya perasaan kayak gini, itu mereka kan good girls yang sama cowok bandel. Setelah mereka disakiti atau mereka mungkin diselingkuhin atau dibohongin, mereka akan ngerasa, oh I'm helpless, atau oh yaudah deh gue ngalah, gue be the bigger person, yaudah nggak apa-apa deh kayak gini, mungkin karena masalah dia jadi gue ngalah aja. And there is power behind feeling like you are being a bigger person, atau kalian mengalah gitu. Kayak akan merasa ada kehormatan dan ada power di diri kalian untuk bisa melakukan itu. Feeling itu yang akan memberi, istilahnya kayak memberi makan kalian bisa tahan gitu loh di dalam hubungan itu, walaupun dia udah melakukan kesalahan banyak berkali-kali gitu ya. Dan di pikiran kalian tuh there's a psychological reward in your mind for accepting and forgiving him for his mistakes. Justru malah merasa puas atau merasa senang gitu loh kalau kalian bisa menjadi orang yang mengalah dan mengasihani dia dan menerima dia padanya walaupun dia jahat. Nah ini ada beberapa juga certain cases di mana ada kepercayaan masing-masing gitu ya, mungkin religion masing-masing yang mengajarkan kalau kita mengalah atau kita melakukan self-sacrifice demi pasangan atau demi suami atau demi pacar itu adalah suatu kehormatan buat wanita gitu loh. Dan ini juga ada beberapa pemikiran orang yang makanya mereka walaupun udah dijahatin, mereka tetap stay di relationship itu. Alasan ketiga adalah cowok-cowok ini atau pacar kalian mengingatkan kalian sama keluarga kalian atau figur ayah kalian. Mungkin ada beberapa case di luar sana ya, mungkin ayah kalian itu memang yang dulunya masih mudanya tuh bad boy juga gitu loh. Nah jadi tuh biasanya kalau yang punya ayah seperti itu, kalian pasti akan lebih tertarik sama yang mirip juga. Nah di dalam hati kalian kebanyakan cewek tuh mikir kalau misalnya sosok ayah di rumah itu kurang available atau mereka bandel, kalian mempunyai pacar yang mirip atau yang sama, kalian menjadikan sosok pacar kalian itu seperti ayah kalian, tapi yang kalian bisa ubah atau yang kalian bisa coba atur gitu loh. Kalau orang tua kan kita gak susah ya, kita tidak bisa pilih kita lahir di keluarga di gimana, orang tua kita kayak gimana gitu kan. Cuman kalau pacar kita kan biasanya kita bisa milih gitu loh. Kalian akan mencoba untuk membenarkan itu semua di sosok pacar kalian itu. Alasan keempat, kalian buta atau kalian sengaja menutup mata. Kalau kayak istilah orang bilang kayak kacamata kuda aja gitu ya, nggak mau lihat kanan kiri, udah lurus aja pokoknya. Kebanyakan kebiasaan cewek-cewek kalau udah di ngomongin ya sama temen-temennya ya kan, jangan maulah digituin, atau gila dia tuh parah banget sama lu, dia tuh gini. Tapi kita nggak pernah mau denger kan. Kita selalu kasih alasan, kita selalu kayak membela dia, karena mereka deny kalau cowoknya itu jahat gitu loh. Kayak mereka nggak terima dan nggak meresapi the fact that
pacarnya itu tuh jahat sama dia gitu loh, atau bandel, atau udah nggak treat her the way she needs to be treated. Dan kebanyakan cewek-cewek yang deny kayak begini, mereka tuh fokus ke hal-hal yang baik-baik doang di cowok ini. Tapi ya kebanyakan hal-hal yang baik itu kecil banget gitu loh, kayak serpihan-serpihan kebaikan di cowok ini yang dia fokus dan dia pegang di kacamata kudanya itu. Dia cuma lihat itu aja, yang lain-lain dia ignore, yang lain-lain dia deny. Walaupun teman-teman, keluarga semua udah ngomong kayak nih orang tuh nggak baik buat kamu, tapi dia nggak pernah mau denger. Alasan kelima, kenapa cewek baik selalu suka sama cowok bandel atau tetap mau stay in the relationship yang walaupun dia tahu cowoknya itu bandel, yaitu karena kebanyakan cewek takut sendirian. They don't want to be alone. They're afraid to be alone. Banyak cewek di luar sana yang mungkin ada masalah self esteem atau dia kurang pede, dan dia tuh jadi takut kalau dia nggak bisa dapetin lagi cowok yang lebih baik dari cowok dia yang sekarang ini. Dia takut kalau dia putus atau misalnya dia cerai atau apapun itu, dia nggak bisa dapetin lagi yang lebih baik, atau dia ngerasa dia nggak worthy untuk mendapatkan yang lebih baik. Udahlah sama dia aja, daripada jomblo mendingan gue sama dia. Ya udah deh dia bandel-bandel, ya udah deh dia suka lihat cewek lain, ya daripada gue sendirian. Itu banyak banget cewek-cewek yang gampang punya pemikiran kayak gitu karena mereka takut sendirian. They're afraid to be alone. Jangan takut lah untuk sendirian. Lebih mending jomblo lamaan dikit atau sendirian lamaan dikit daripada stuck di dalam hubungan yang gak baik atau gak hubungan yang toxic buat kalian. Pasti nanti akan ada waktunya dimana kalian nemu yang oke, yang baik sama kalian, yang juga dari Tuhan. Dan jangan pernah pikir kalau kalian tetap stay dan tetap temenin dia dan tetap sabar sama dia, kalau dia tuh bakal berubah nanti in the future. Enggak lah, bentar lagi nanti dia juga pasti berubah. Enggak lah, nanti kalau udah married dia juga pasti berubah. Nanti kalau dia punya anak pasti berubah. Jangan mengharapkan perubahan dari seseorang karena perubahan itu harus dari orangnya sendiri. Alasan keenam, ini nyambung sama yang tadi ya. Some girls think that they don't deserve someone better. Kebanyakan sih cowok-cowoknya ya yang bad guys-nya ini membuat pacarnya mereka itu malah mempunyai percaya diri yang rendah. Maksudnya lebih gampang gitu kan diatur, atau misalnya jadi lebih gampang dia bisa kontrol ceweknya gitu. Jadi dia suka kayak ngomong hal-hal yang membuat ceweknya ini jadi nggak percaya diri, atau jadi ngerasa kayak dia hoki banget untuk mendapatkan gua gitu. Salah satu trik mereka juga atau cara mereka untuk bisa keep you with them dan kayak maafin dia terus gitu loh kalau dia melakukan kesalahan. Dan kita harus sadar gitu loh, dan kita harus keluar dari penjara itu dimana kita selalu merasa itu salah kita, padahal itu bukan salah kita sama sekali. Alasan ketujuh, kenapa cewek baik selalu suka sama cowok bandel, yaitu cewek-cewek drama, ya kan? Maksudnya cewek-cewek drama adalah we get the thrill atau the adrenaline rush setiap udah berantem atau atau misalnya cowoknya ini ada masalah gitu ya, problemnya, kita tuh jadi ngerasa kayak ada excitement di hidupan ini gitu kan. Makanya kita suka banget denger cerita orang yang kayak aduh gue bosen banget nih hidupnya datar, atau aduh gue bosen banget nih hubungan gue sama cowok gue tuh kayak gini-gini aja, setiap hari gitu-gitu aja. Jadi ada beberapa orang yang memang kayak lebih suka ada challenge-nya gitu loh. We love the roller coaster ride of the relationship. Kita berantem nanti baikan, ntar berantem ntar baikan, kayak gitu. Ada beberapa cewek yang suka feeling kayak gitu, makanya mereka nggak bisa tuh sama cowok-cowok yang baik-baik, yang datar-datar hidupnya, nggak ada masalah. Nah itu mungkin membosankan buat mereka. Maybe it gives them the excitement, tapi lama-lama kan capek ya kalau kayak gitu. Itu bukan sesuatu yang bisa kita keep long term, itu nggak sustainable, dan itu nggak bisa dijalankan untuk ke masa depan. Alasan ke-8 dan terakhir, yaitu karena cowoknya sendiri membuat kalian happy, mengambil hati kalian di awal, abis itu baru memperlihatkan kejelekannya dia di akhir. Mereka tuh udah nangkep hati kita duluan nih, kayak kita udah suka banget sama dia, atau kita udah say yes mau pacaran sama dia, atau say yes mau married sama dia. They make you go into commitment
baru abis itu dia menjadi diri dia sendiri yang dia nggak tahan-tahan, yaitu mungkin dengan kebandelannya dia lah, atau dengan suka bohongnya dia lah, atau kepecicilannya dia lah. Makanya kebanyakan orang setelah pacaran itu berubah pas saat PDKT, atau pas menikah itu malah berubah dibanding masa pacaran. Sebenarnya itu human nature juga ya, untuk kita nggak memperlihatkan atau kasih lihat kejelekan-kejelekan kita di awal. Nanti kalau misalnya kita udah nyaman atau udah deket, baru kita buka baju gitu istilahnya kan. Cuman kalau memang terlalu drastis lah, atau terlalu yang dulunya sweet baik, terus setelah nikah dia jadi mukul gitu, atau misalnya dia jadi kekerasan ya kan, itu kalian harus tahu dan kalian harus sadar gitu loh, that this is not right. Kalian tuh gak boleh dan gak bisa diperlakukan seperti itu. Oke guys, sampai situ aja 8 alasannya. Kalau misalnya kalian yang menonton video ini dan kalian merasa, aduh kayaknya I'm that girl gitu, kayaknya gue cewek itu yang selalu lagi dan lagi sukanya sama cowok-cowok bandel gitu kan, ya selalu nyakitin hati kita. Tips dari gue adalah nomor 1, jujur sama diri kalian sendiri. Kayak jujur dan menerima fakta kalau emang pacar kalian tuh gak baik sama kalian gitu loh, they don't treat you well. Jangan kasih alasan lagi untuk membela dia, jangan umpet-umpetin kesalahan dia lagi ke teman-teman atau ke keluarga kalian. Jujur aja apa yang ada di depan mata and deal with the problem head on. Yang kedua, terima fakta kalau dia belum tentu bisa berubah dan mungkin aja nggak akan berubah. Yang ketiga, tanya sama diri sendiri, why stay? Why are you still with him? Find the real reason kenapa. Apakah itu takut sendiri? Apakah itu karena kalian takut ngedapet cowok lain? Atau alasan apapun gitu loh. Yang keempat dan yang paling penting adalah kalian harus work on yourself untuk meninggikan self-esteem kalian, self-worth kalian. Kalian itu cewek-cewek baik, cewek-cewek cantik, berprestasi, dan kalian tuh deserve more than that. Mendapatkan kekuatan untuk walk away atau keluar dari hubungan itu dan move on. Oke guys, thank you so much for watching. Kalau kalian suka video ini, please like, comment, share, dan jangan lupa yang paling penting subscribe. Oke guys, thank you so much. See you on the next video. Bye.